Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala mudzakiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan keseluruhannya tanpa terkecuali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hingga malam hari ini. Di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang beraktivitas di sekitaran lingkungan masjid kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita dengan dikuatkannya langkah kaki kita, dengan dilembutkannya hati kita untuk hadir kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan salat maghrib yang telah kita tunaikan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mudah-mudahan aktivitas kebaikan yang kita jalani pada saat ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas segala titipan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salam serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada teladan kita, kepada sosok yang sangat kita cintai dan kita muliakan, dan tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak di akhirat bisa dijumpakan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak terlupa kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh senantiasa istiqomah mengikuti langkah beliau sampai nanti hari kiamat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hal yang membanggakan diri kita melainkan ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengerjakan amal-amal saleh. Terlebih di sisa usia kita yang kita tidak tahu kapan nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada hal yang lebih membanggakan dan membahagiakan diri kita melainkan kalau nanti kita sudah mengetahui dari amal saleh yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah masing-masing dari kita akan mengetahui amal saleh yang kita tunaikan, baik salat kita, zikir kita, ikutnya kita di majelis ilmu, bacaan Al-Qur'an kita dan yang lainnya, apakah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak, dan menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Namun ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ketika sebuah amal saleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang hamba ini menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ketika amal saleh yang kita kerjakan ini diterima Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan menghadirkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita sebagai pelakunya. Bahkan kebaikan ini seringkali kami sampaikan bisa dirasakan oleh keluarga kecil kita. Bahkan melebar sampai keluarga besar kita, bahkan nanti bisa dirasakan oleh anak cucu daripada generasi kita yang mungkin tidak kita saksikan pada saat ini. Sering kita sampaikan satu permisalan, mudah-mudahan semakin menjadikan diri kita semangat untuk senantiasa mengerjakan amal saleh.
Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan satu contoh. Yang contoh ini kita mengambil dari seorang Nabi dan Rasul, yang Nabi dan Rasul ini bahkan termasuk kakek buyut daripada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Nabi dan Rasul. Yakni kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan contoh kepada kita. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan kembali bangunan Ka'bah yang sempat rusak terkena banjir bah dahsyat di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kisah ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah di ayat ke-127. Dari kebaikan ini, Masya Allah, nanti akan berkelindan sampai kepada ayat 129-nya. Yang mengerjakan Nabi Ibrahim, bahkan manfaatnya bisa dirasakan sampai kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai bukti bahwasanya amal soleh yang beliau kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan kembali bangunan Ka'bah. Karena bangunan Ka'bah yang panjenengan saksikan, Pak, barangkali panjenengan pernah haji ataupun umroh, atau sekedar melihat di tayangan televisi ataupun melihat di gambar. Dahulu kala, mohon maaf, Ka'bah itu pernah rusak. Rusaknya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Terkena banjir dahsyat. Belum pernah terjadi banjir dahsyat melebihi kejadian banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jika banjir pada hari ini yang kita saksikan, hari-hari ini itu hampir tiap kota banyak terjadi banjir, entah banjirnya itu bandang ataupun karena faktor cuaca hujan. Setinggi-tingginya banjir yang kita saksikan, barangkali pada saat ini hanya merendam atap rumah. Begitu naik ke lantai 2 ataupun 3, kemudian sudah selamat dari banjir tersebut. Tetapi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, jangankan atap rumah, bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, gunung-gunung pun ikut terendam karena saking dahsyatnya kejadian banjir pada saat itu. Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya yang durhaka bernama Kan'an, diminta untuk ikut naik kapal bersama ayahnya. Tetapi anak ini kemudian bangkang, mengatakan apa? Tidak, Bapak, saya nggak mau ikut naik kapal bersama Bapak. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung. Nanti saya pasti akan selamat dari banjir yang Bapak omongkan tersebut. Gambarannya, mungkin secara akal logis, Pak, panjenengan berada di Solo seperti ini, kemudian diminta naik kapal besar. Maka kemudian mengucapkan, saya nanti akan naik ke Gunung Lawu. Barangkali mungkin selamat, tidak mungkin akan terkena banjir. Tetapi Allah berkehendak lain. Qala la asimal yawma min amrillah illa marrahim. Hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gunung-gunung pun ikut terendam. Dahsyatnya kejadian banjir pada saat itu bahkan mampu merusak bangunan daripada Ka'bah. Ingat, yang rusak adalah bangunan atasnya. Sementara yang tersisa hanyalah pondasinya saja. Oleh karenanya di era berikutnya, rusaknya di zaman Nabi Nuh, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar dibangun kembali supaya nanti menjadi bangunan yang utuh. Barangkali panjenengan masih ingat, Pak, kira-kira siapa yang pertama kali bangun Ka'bah di muka bumi ini? Ada yang masih ingat siapa yang bangun pertama kali bangunan Ka'bah? Bocorannya rusaknya di zaman Nabi Nuh. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di generasi selanjutnya Nabi Ibrahim agar dibangun kembali. Lantas nanti yang memaksimalkan fungsi daripada bangunan Ka'bah adalah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bukan Nabi Nuh, bukan juga Nabi Ibrahim, bahkan bukan pula Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti lantas sinten, Pak, yang pertama kali bangun bangunan Ka'bah? Sinten, Pak? Biasanya logis kita kemudian menjawabnya dengan Ustadz pasti manusia pertama nggih. Manusia pertama di muka bumi niki sinten, Pak? Nabi Adam alaihissalam. Ternyata mohon maaf, saking pentingnya bangunan Ka'bah,
Yang nanti menjadi cikal bakal pentingnya masjid berada di muka bumi ini, yang bangun itu bahkan bukan Nabi Adam. Yang bangun itu bukan manusia, tetapi bahkan pencipta manusia, Allah Azza wa Jalla. Meskipun nanti melalui perantara para malaikat. Dan jawaban ini sudah dikabarkan Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran di ayat ke-96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Bangunan pertama yang langsung dibangunkan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia adalah bangunan Ka'bah. Ka'bah punya banyak nama, ada kalimat Ka'bah, ada Bakkah, ada Baitullah dan lain sebagainya. Yang nanti menjadi cikal bakal pentingnya masjid berada di atas muka bumi ini. Cuma mohon maaf, bangunan Ka'bah ini tidak difungsikan secara maksimal bahasa kita mungkin ya. Di zaman Nabi Adam alaihissalam. Bahkan di zaman Nabi Nuh itu rusak, terkena banjir dahsyat. Barulah di eranya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun kembali bangunan Ka'bah supaya menjadi bangunan utuh. Ingat kami sampaikan di awal tadi, yang rusak itu hanya bangunan atas, sementara yang tersisa hanyalah pondasinya saja. Pondasi biasanya dalam bahasa Arab itu menggunakan kalimat qaidatun. Itu kalau satu pondasi, Pak. Sedangkan panjenengan ngertos Ka'bah itu punya berapa pondasi, Pak? Ada 4 pondasi, karena bentuknya itu kemudian kubus, ada 4. Maka dijamakkan, kalau satu pondasi namanya qaidatun, sedangkan kalau 4 dijamakkan menjadi qawaidun. Ini dalam bahasa Arab. Sebatas hanya meninggikan, tidak membangun dari awal. Kalau membangun dari awal itu berarti harus gali pondasi dan sebagainya. Tapi beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya meninggikan kembali supaya menjadi bangunan utuh. Meninggikan itu kalau dalam bahasa Arab biasanya menggunakan kalimat rafa'a yarfa'u. Hanya sebatas meninggikan. Beda kalau bangun dari awal, biasanya menggunakan kalimat bana yabni. Dalam hadis Nabi kita mengajarkan kalau orang pengen membangun man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Ini berarti identik dari membangun dari awal, digali pondasinya dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Ibrahim hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala cukup ditinggikan saja supaya nanti menjadi bangunan utuh. Oleh karenanya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah di ayat ke-127 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan dibantu oleh anaknya masih kecil Nabi Ismail alaihissalam agar mendirikan ataupun meninggikan bangunan Ka'bah supaya menjadi bangunan utuh kembali. Poin yang ingin kami sampaikan di sini, Masya Allah, Nabi Ibrahim setelah merampungkan pengerjaan bangunan Ka'bah, beliau ini kemudian minta kepada Allah agar amal soleh yang beliau kerjakan tadi setelah tuntas ditunaikan, beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi dan Rasul saja itu masih minta kepada Allah agar amal soleh yang dikerjakan itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kelanjutan di ayat tersebut, beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, mohon terimalah jeripaya amal soleh yang telah tuntas kami kerjakan ini, ya Allah. Karena Nabi Ibrahim sangat sadar dan sangat paham. Beliau juga mengajarkan kepada kita, amal soleh yang kita kerjakan, jika itu diterima Allah Subhanahu wa taala, Pak, maka akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Yang kebaikan itu bisa jadi tidak hanya diri kita yang mengerjakan, yang merasakan, bahkan bisa menular kepada anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita, bahkan sampai kepada anak keturunan kita yang mungkin, mohon maaf, hari ini tidak kita saksikan secara langsung. Bisa jadi nanti generasi ke bawah kita, entah 5, 6, 7 ke bawah, barulah nanti bisa merasakan efek daripada amal soleh yang kita kerjakan jika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim kemudian berdoa seperti apa?
Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, mohon jadikan kami berdua, karena yang mengerjakan adalah Nabi Ibrahim dan anaknya masih kecil Nabi Ismail alaihissalam, dan keluarga kecil kami menjadi hamba yang tunduk, patuh dan taat kepadamu ya Allah. Nabi Ibrahim pada saat itu beliau tidak egois, tetapi bahkan memikirkan agar kebaikan ini nanti bisa dirasakan oleh anak cucu setelahnya. Dengan bukti apa? Dalam doanya beliau menyelipkan dengan tambahan satu kalimat, wa min dzurriyyatina. Kalau ada kalimat dzurriyyah dalam Al-Quran kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita, artinya adalah anak keturunan. Sebenarnya kalau kita berdoa kepada Allah dengan kalimat dzurriyyah adalah anak keturunan dari kita nanti yang kita tidak tahu nanti berhentinya pada generasi siapa, kecuali yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam Al-Quran kan kadang-kadang kita diajarkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kita berdoa kebaikan untuk diri kita, demikian juga anak keturunan kita. Hari ini mungkin panjenengan punya anak, besok kemudian punya cucu, punya cicit, panjenengan meninggal. Cicit yang kemudian nanti punya cangga terus. Berhentinya sampai siapa? Kita tidak tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang paling tahu berhentinya di siapa. Dan hebatnya Nabi Ibrahim ketika usai mendirikan bangunan Ka'bah, beliau tutup dengan satu permintaan, sekaligus permintaan ini bahkan doa ditujukan untuk Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nanti kenapa Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Masya Allah Pak, punya ikatan yang sangat erat sekali, yang sangat dekat sekali. Tatkala Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dulu mungkin sudah kita kisahkan ya, ketika Nabi Muhammad Mi'raj ke langit, beliau kan dijumpakan oleh para nabi dan rasul. Mulai dari langit yang pertama, beliau berjumpa dengan Nabi siapa Pak? Pernah baca kisahnya? Dalam satu riwayat disebutkan, ini bisa dibuka di riwayat Imam Muslim, di hadis beliau, tak kala beliau Mi'raj, di langit pertama beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua beliau berjumpa dengan siapa? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian di langit yang ketiga beliau berjumpa dengan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan di langit yang keempat kemudian beliau berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima beliau berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang sandaran di Baitul Ma'mur. Tatkala berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bahkan mengatakan, saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang secara akhlak perilakunya itu hampir mirip sekali dengan diri saya. Oleh karenanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu memiliki satu kemiripan dan kedekatan yang luar biasa. Kadang-kadang panjenengan tanpa sadar, ketika panjenengan tahiyat, terlebih kalau tahiyatul akhir, panjenengan membaca sholawatnya apakah hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW? Tidak. Panjenengan kalau tahiyat di akhir ketika sholawat, apakah hanya untuk Nabi kita Mak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena Masya Allah Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim pun memiliki kedekatan yang luar biasa. Dahulu kala Nabi Muhammad belum lahir, tetapi kemudian jauh hari sudah didoakan oleh kakek buyutnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diabadikan Allah di surah Al-Baqarah di ayat ke-129. Sebenarnya ini ada kaitannya dengan tatkala beliau merampungkan pengerjaan bangunan Ka'bah tersebut. Beliau secara isyarat doanya ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Allah, mohon nanti utus seorang nabi, seorang rasul yang engkau takdirkan lahir, tumbuh kembang, dewasa dan diutus dari sekitaran Ka'bah ini ya Allah, yang akan mengajarkan kitabmu, yang akan mengajarkan hikmah, yang akan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Bahkan secara isyarat
beliau ini minta kepada Allah, mudah-mudahan yang engkau takdirkan ini nanti dari garis keturunanku ya Allah. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya doa ini diisyaratkan ditujukan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya doa beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai bentuk isyarat amal soleh yang beliau kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masih ada kaitan eratnya. Tadi amal solehnya apa, Pak? Beliau kan bangun Ka'bah. Rampung berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, mohon terimalah amal soleh jeripaya yang telah tuntas kami kerjakan ini ya Allah. Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya masih kecil Nabi Ismail alaihissalam. Dari sejarah ini saja nanti panjenengan bisa mengerti Pak, awal mula ada penamaan namanya Maqam Ibrahim. Awal mula ada nama Hijr Ismail. Karena tatkala Nabi Ibrahim sedang membangun bangunan Ka'bah, anaknya masih kecil Nabi Ismail. Kenapa Nabi Ismail itu punya ikatan yang sangat erat dengan ayahnya, sangat cinta sayang dengan ayahnya. Masya Allah, melihat ayahnya bekerja, kemudian beliau membantu ayahnya meskipun hanya membawakan batu yang kecil. Batu besar biasanya disebut dengan hajarun, sedangkan kalau batu kecil disebut dengan hijrun. Kalau tersusun menjadi ruangan menjadi hujratun. Oleh karenanya di sana itu awal mula beliau membantu ayahnya, di sana dinamakan dengan Hijr Ismail. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ini isyarat amal saleh beliau yang dikerjakan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah selesai beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal saleh yang telah tuntas kami kerjakan ini Allah. Kemudian doa selanjutnya apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, mohon jadikan kami berdua yang mengerjakan ini dan keluarga kecil kami ini menjadi hamba yang tunduk, patuh dan taat kepadamu ya Allah. Kemudian beliau menyelipkan kalimat wa min dzurriyyatina. Mudah-mudahan juga kebaikan ini nanti dirasakan oleh anak keturunanku. Ditutup dengan doa yang pamungkas ayat 129-nya, satu isyarat doa ditujukan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau dikabulkan Allah. Dengan bukti apa? 30 generasi setelahnya barulah Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyambung persis sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan dari jalur Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu ikut membantu ayahnya mengerjakan bangunan Ka'bah. Coba kita tes Pak, panjenengan pengetahuannya tentang sejarah, barangkali panjenengan masih ingat geng, Nabi Ibrahim punya berapa istri Pak? Istrinya Nabi Ibrahim 2, 4. Wah enak banget yang 4 Pak nggih. Kalaupun 2 silakan disebutkan namanya. Biasanya dari SD, SMP, SMA biasanya kita seringkali diajarkan tahunya istri Nabi Ibrahim itu ada 2. Namanya siapa? Sarah dan Hajar, atau kita menyebutkan Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar. Sayyidah kalau dalam bahasa Arab itu diadopsi kepada bahasa kita namanya Siti. Maka kita biasanya mengucapkan kalimat Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Hajar, Siti Sarah dan Siti Hajar. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah, ternyata mohon maaf kalau ada yang masih ingat, istri Nabi Ibrahim itu ternyata bukan 2 Pak, ada 4. Saya nggak ngarang, saya nggak ngarang. Nanti silakan panjenengan rujuk kepada rujukan yang valid sekali, baik isyarat di dalam Al-Quran, demikian juga yang dituangkan oleh para mu'arikh, penulis sejarah. Yang penulis sejarah ini insya Allah secara referensi itu sangat akurat sekali, bisa dipertanggungjawabkan. Nanti panjenengan silakan buka di satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir biasanya kalau saya menyebutkan panjenengan langsung tertuju kepada satu buku beliau yang paling terkenal, yakni Tafsir Quranul Azim, atau seringkali kita mengatakannya Tafsir Ibnu Katsir. Ternyata beliau itu juga seorang muarikh handal, penulis sejarah handal Pak. Menulis satu kitab sejarah yang cukup komplit yang dikasih judul Al-Bidayah wan Nihayah.
permulaan dahulu kala sampai nanti yang paling akhir terjadi itu seperti apa. Kalau panjenengan punya kitabnya, nanti silakan buka di jilid yang pertama halaman 407. Di sana disebutkan dzikru auladu Ibrahim alaihissalam. Disebutkan di sana anak-anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekaligus nanti dituangkan di sana istri-istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau pengen rujukan kitab yang lebih tua lagi, silakan nanti panjenengan cari. Kalau tidak menemukan kitabnya, di-download Pak, itu sudah banyak. Tapi versinya itu lebih kayak jadul, ya, karena biasanya tulisannya itu hanya sebatas Arab-Arab gundul. Itu pun dijadikan rujukan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menuangkan pendapatnya itu. Satu kitab yang ditulis oleh Abul Qasim As-Suhaili. Judulnya At-Ta'rif wal I'lam bima ubhima minal asma'i wal a'lam fil Quran. Kita diajak untuk mengenal para pesohor yang pernah Allah tampilkan, khususnya dunia para nabi dan rasul yang tersebut di dalam Al-Quran. Di sana disebutkan istri-istri daripada Nabi Ibrahim, demikian juga anak-anaknya. Kalau ingin ditambahkan referensi yang lebih akurat, tapi ini ditulis oleh orang Barat, Pak. Orang Barat ini sampai kepada tahun-tahunnya, detail sekali. Ditulis oleh seorang bernama John Kitton. Ini tapi dalam bahasa Inggris, The History of Palestine. Itu nanti akurat sekali. Kapan Nabi Ibrahim ketika menikah dengan istri yang ketiga dan keempat dan selanjutnya. Disebutkan di sana setidaknya beliau menikah dengan istri yang ketiga tatkala istri beliau yang pertama itu meninggal dunia. Nabi Ibrahim kemudian merasakan kesedihan yang luar biasa. Dari sini ada kisah-kisah yang masya Allah akurat sekali karena di sana itu referensinya cukup akurat. Kemudian beliau mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikah dengan istri yang ketiga. Coba kita ungkap. Istri beliau yang pertama tadi namanya siapa? Sayyidah Sarah. Sayyidah Sarah binti Ami Khalil. Dari istri yang pertama, beliau dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala satu orang anak saja menjadi nabi dan rasul. Namanya siapa, Pak? Nabi Ishaq alaihissalam. Sedangkan istri beliau yang kedua, Sayyidah Hajar Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Beliau dari istri yang kedua ini dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala satu orang anak saja menjadi nabi dan rasul. Namanya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Anak yang paling tertua ini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan istri beliau yang ketiga itu namanya, ada yang masih ingat, Pak? Kalau panjenengan pengen mudah mengingatnya, ingat saja nama Pantura. Jadi, biasanya itu para ulama muarif mudahnya itu ada beberapa orang ustadz ketika mengajarkan mudahnya panjenengan ingat saja Pantura. Nanti hampir mirip istrinya. Namanya adalah Sayyidah Qanturo. Qanturo binti Yaktan. Ini istri yang ketiga. Dari istri beliau yang ketiga, beliau diberikan Allah anugerah 6 orang anak. 6 orang anak. Dan anak yang tertua di sana disebutkan namanya adalah Madian. Ada Madian, ada Kisan, ada Syurat dan lain sebagainya. Kalau panjenengan, mohon maaf, berani mengingkari istri beliau yang ketiga, karena nanti oleh Imam Ibnu Katsir selanjutnya ketika beliau membicarakan tentang Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Syuaib itu nanti nasabnya akan nyambung sampai kepada anak Nabi Ibrahim yang pertama dari istri yang ketiga sampai kepada Madian. Ini yang paling akurat. Oleh karenanya dalam Al-Quran seringkali nama Madian, Nabi Syuaib disandingkan dengan Madian. Wa ila Madiana akhahum Syuaiba. Biasanya dahulu kala Nabi itu diutus Allah Subhanahu Wa Taala diambil dari kaumnya, Pak. Oleh karenanya Nabi Syuaib itu nanti kalau dirunut secara nasab itu akan nyambung sampai kepada Madian, anak Nabi Ibrahim dari istri yang ketiga. Ini ada 6 orang anak dari istri yang ketiga. Sedangkan dari istri yang keempat namanya, ada yang masih ingat? Alhamdulillah, ibu-ibu ini cerdas ya. Sayyidah Hajun binti Amin ataupun Hajun binti Al-Amin. Dari istri beliau yang keempat ini, beliau mendapatkan anugerah berapa orang anak, Bu? Berapa orang? Keliru. 5 orang anak. 5 orang anak. Ada Kisan, kemudian Luton, Nafis dan sebagainya. Masya Allah, bahkan nanti ini sudah divalidasi oleh beberapa mu'arikh, Pak. Kalau panjenengan berani mengingkari istri beliau yang keempat, itu nanti tidak akan ditemukan orang-orang semacam kita. Di antara anak-anak Nabi Ibrahim, dari istri yang keempat, itu nanti ada yang mengembara.
Karena dahulu kala biasanya anak-anaknya para nabi itu nanti akan mengembara sampai ketemu kepada negara, kota, dan lain sebagainya. Dari anak-anak beliau ini, bahkan sudah ada beberapa ulama yang validasi, oh dulu di sini sejarah awal di sini sampai nyambung, itu nanti ditemukan dari anak Nabi Ibrahim, dari istri yang keempat, itu ternyata yang pertama kali mengawali menduduki wilayah Jawi. Jawi jangan kemudian diterjemahkan dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Boten. Kalau dahulu kala disebutkan dengan Jawi, itu mencakup diantaranya Nusantara. Ada Malaysia, ada Rohingya, dan sekitarannya. Ternyata Rohingya itu termasuk kota tua dahulu kala disebutkan. Seumuran hampir dengan Nusantara Indonesia yang belakangan disebut dengan Indonesia. Itu termasuk daripada anak-anak Nabi Ibrahim dari istri yang keempat mengembara sampai kepada wilayah Jawi. Isyaratnya di dalam Al-Quran itu sudah ada sebenarnya. Di surah Al-Baqarah di ayat ke-132. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun." Diterjemahkan seperti apa di dalam Al-Quran kita? Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Jika diterjemahkan anak-anaknya, berarti anak Nabi Ibrahim 2 apa lebih, Pak? Kalau anak-anaknya itu lebih, karena kalimat banihi itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab kumpulan dari 2 kata. Ada kalimat ibnun, ada kalimat ibnatun, disatukan menjadi bani. Hak domir huwa terakhir itu kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena sebenarnya anak Nabi Ibrahim tidak 2, tidak hanya sekedar Nabi Ismail dan Nabi Ishak, tetapi ditambah lagi dengan istri yang ketiga ada 6, istri yang keempat ada 5, berarti total ada berapa? Ada 13 orang anak. Sebenarnya ini dahulu kala itu sudah dituliskan, Pak. Di dalam kitab Injil itu bahkan dijelaskan dengan detail, tapi perjanjian yang lama. Jadi perjanjian yang lama itu sudah pernah dibuka. Masya Allah itu detail sekali diungkapkan istri-istri Nabi Ibrahim. Cuma biasanya, mohon maaf, kalau di kitab Injil biasanya itu yang diperdebatkan anak Nabi Ibrahim yang paling pertama itu, yang tertua itu siapa? Mereka bersikukuh bahwasanya anak yang tertua adalah Nabi Ishak alaihissalam. Sekaligus yang disembelih dahulu kala dijadikan sembelih itu siapa? Mereka meyakini bukan Nabi Ismail tetapi Nabi Ishak alaihissalam. Sekedar untuk apa? Untuk menonjolkan bahwasanya Nabi Ismail itu nanti kan sampai kepada garis keturunan daripada Bani Israel. Supaya apa? Diagungkan dari jalur nasab Nabi Ishak alaihissalam. Sebenarnya sudah tertera di sana. Masya Allah, kita kembali ke awal. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti apa? Lahirnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam agar nanti mengutus seorang nabi, seorang rasul dari sekitaran Ka'bah ini. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang Allah takdirkan lahir, tumbuh kembang, dewasa dan diutus dari sekitaran Ka'bah, melainkan siapa? Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buktinya Nabi Muhammad itu secara nasab nyambung sampai kepada Nabi Ibrahim, bahkan dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Coba kita urutkan, Pak, panjenengan sambil menghafal sedikit. Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim kurang lebih melintasi sekitar 30 generasi. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadhar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudhar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ati, bin Atri, bin Muqawam, bin Nakhur, bin Tareh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi nyambung sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira sakit ngurut kemali, Pak? Insya Allah anaknya Nabi Ismail siapa? Yang disebutkan tadi, Nabi Ismail disebutkan kurang lebih ada sekitar 12 anak. Tapi yang diurutkan sampai kepada Nabi itu adalah Nabit bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kalau penasaran, panjenengan lanjutkan sampai atas. Karena Nabi Muhammad itu nyambung sampai kepada Nabi Adam alaihissalam.
Ada yang masih ingat nama bapaknya Nabi Ibrahim siapa, Pak? Diabadikan Allah dalam Al-Quran. Wa id qala Ibrahimu li abihi Azar. Azar di sini nanti kadang-kadang kalau kita buka di dalam kitab tafsir disebutkan dia bukan ayahnya, tetapi ada yang mengatakan itu adalah pamannya. Oleh karenanya biasanya para mu'arrim menggandingkan dengan nama yang lain. Bin Azar, bin Terah, ya, ataupun Taro. Bin Azar, bin Taro, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfasha, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlal, bin Matussalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Sis, bin Adam alaihissalam. Nyambung sampai kepada manusia pertama. Ini Masya Allah kami sampaikan amal soleh yang kita kerjakan ini, Pak, jika diterima Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menghadirkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Yang kebaikan itu tidak hanya nanti, mohon maaf, yang merasakan orang yang mengerjakan, bahkan nanti insya Allah akan nyambung nular sampai kepada anaknya, akan nular sampai kepada pasangannya, akan nular sampai kepada keluarganya, bahkan bisa dirasakan oleh mungkin tetangga-tetangga sekitarnya, bahkan yang paling akurat bisa dirasakan oleh anak keturunan yang barangkali tidak dijumpai pada saat ini. Seakan-akan kalau ada doa seperti ini, panjenengan kalau berdoa kepada Allah, berdoa kebaikan supaya kebaikan diberikan kepada kita, kepada keluarga kita saat ini, dan kepada anak keturunan kita, kalimat dzurriyyah. Seakan-akan kita menitipkan kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan nanti dari garis keturunanku ya Allah, engkau takdirkan ada sosok yang lahir yang jauh lebih bertakwa daripada diriku ya Allah, yang barangkali nanti di akhirat saya membutuhkan syafaat, mudah-mudahan dari garis keturunanku nanti ada yang bisa memberikan syafaat jika nanti di akhirat kami membutuhkan syafaat dan pertolongan. Itu kalau ada kalimat dzurriyyah ketika kita selipkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari ayat yang kami sampaikan tadi, panjenengan jangan pernah bosan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa ini sebenarnya juga diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas kita mengerjakan amal soleh, apapun bentuknya, setelah terpenuhi yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sesuai dengan syariat ataupun bahasanya ittiba'un nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai bentuk pelengkap kadang-kadang perlu kita sertakan apa itu? Panjenengan minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal saleh yang kita kerjakan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi, panjenengan habis mengerjakan sholat, Pak. Setelah sholat, panjenengan minta kepada Allah. Setelah istighfar dan sebagainya, minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mudah-mudahan sholat yang baru saja kami tunaikan ini engkau terima ya Allah. Selipkan kalimat Allahumma taqabbal sholati. Ya Allah, mohon terimalah sholat saya ya Allah. Atau kalau tidak mampu menggunakan bahasa Arab, silakan berdoa yang intinya kita minta kepada Allah agar amal soleh yang baru saja kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mungkin habis baca Al-Qur'an, Pak. Setelah baca Al-Qur'an ditutup, minta kepada Allah, Allahumma taqabbal qiraati. Ya Allah, terimalah bacaan Al-Qur'an saya ya Allah. Panjenengan yang mungkin memiliki kebiasaan, Pak, subuh ke masjid, kadang-kadang bawa uang untuk dimasukkan ke kotak infak. Setelah memasukkan, minta kepada Allah, Allahumma taqabbal shadaqati. Ya Allah, terimalah sedekah saya ini ya Allah. Karena kita tidak tahu dari sekian ribuan amal yang kita kerjakan, mana di antara amalan tersebut nanti yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan kerendahan diri kita, dengan penuh harap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal saleh yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diingat, amal saleh itu kalau diterima Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghadirkan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu kadang diberikan Allah ketika di dunia, bahkan nanti di akhirat akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah daripada ayat 127 sampai 129, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam supaya satu, kita sergap mengerjakan amal saleh. Amal saleh itu ragamnya banyak.
yang ketika kita kerjakan, insya Allah amal soleh tersebut akan menjadikan diri kita ini senantiasa berusaha dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika amal soleh yang kita kerjakan ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti peluangnya akan besar memberikan kebaikan kepada kita di dunia, merasakan kehidupan yang baik. Bahasanya dalam Al-Quran itu dibahasakan dengan hayatan thayyibah, hidup dengan baik, penuh barokah. Kemudian nanti ditutup dengan baik, bahasa istilah syar'inya seringkali kita dengar dengan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti diselamatkan di alam barzakh kita, bahkan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di sisa usia saya dan panjenengan ini yang kita mungkin sudah tidak muda lagi panggil, mari kita maksimalkan untuk mengerjakan amal soleh. Bahkan kalau perlu, ini belum kita lanjutkan tentang tips meraih husnul khotimah. Cuma ada satu bocoran, sebisa mungkin, apalagi ini mau Ramadan Pak. Sebenarnya tadi saya mau menyampaikan tarif Ramadan, tapi mungkin waktunya sudah selesai. Panjenengan berusaha mencari amalan unggulan. Yang amalan unggulan ini nanti mudah-mudahan dari jalur amal ini nanti saya dan panjenengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanda wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.